anak-anak itu sesuai dengan anak-anak di zaman sekarang gitu. Jadi Bapak sekalian, pesan ini ya sobat ya, dan pesan soal bahasa Inggris, dorong anak-anak kita untuk mau belajar bahasa internasional. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Mandarin, boleh bahasa Prancis, tapi bahasa internasional. Nah sekarang memang pintu masuknya bahasa Inggris, tapi jangan dikunci hanya dengan bahasa Inggris, harus bisa bahasa internasional dan bukan bahasa asing ya. Beda nggak bahasa asing dan bahasa internasional? Apa bedanya? Banyak digunakan. Apa bedanya bahasa asing dan bahasa internasional? Penggunaannya. Ini bahasa asing itu bahasa yang bukan bahasa kita. Itu bahasa asing. Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Bahasa Thailand, bahasa internasional, bahasa asing. Asing, bahasa internasional? Bukan. Bahasa Thailand bukan bahasa internasional. Saya mau tanya, ASEAN, kita juga ASEAN. Apa bahasa resmi ASEAN? Indonesia, Melayu. Bahasa Indonesia. Melayu ya? Bahasa Indonesia. Saya tanya ini. Indonesia, bahasa Indonesia. Melayu ya. Maunya kita bahasa Indonesia. Melayu. Bahasa Inggris Bapak Ibu. Iya. Jadi bahasa resmi ASEAN adalah bahasa Inggris. Itulah sebabnya kenapa saya katakan tadi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Jerman itu adalah bahasa internasional. Jepang belum, tapi ini adalah bahasa internasional. Ini digunakan di internasional. Dorong anak-anak kita untuk begitu. Dan titip terakhir ya buat anak-anak kita, jadilah mereka kesadaran saya warga Jakarta, saya warga Indonesia, dan saya warga dunia. Saya titip Bapak Ibu, teman-teman kalau boleh mas sekarang di IG itu dengan dorong supaya kelas-kelas kita, kalau boleh usul Pak Dinas juga, saya sudah sampaikan ke Dinas waktu itu, ruang-ruang kelas kita dipasang peta dunia Bapak Ibu. Kenapa? Supaya anak kita itu sadar kita bagian dari dunia. Nanti dia akan tuh Jakarta Medan itu lebih jauh daripada Jakarta Singapura. Benar nggak? Iya, cuma kita nggak sadar. Nanti lihat Aceh, India, sama Aceh Makassar dekat mana? Iya. Karena kita nggak sadar tuh. Nah, kenapa ini semua dibutuhkan supaya anak kita punya kesadaran juga nih? Warga Jakarta, warga Indonesia, warga. Dan itu artinya gurunya harus gurunya nggak benar. Mungkin nggak anaknya punya kesadaran guru yang nggak punya? Mungkin harus. Saya sudah ngobrol lebih banyak lagi. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, ya. Dari TK. Kita itu terkadang terkendala dengan orang tua yang mungkin terlalu sayang dengan anak sehingga memprotek, sehingga untuk perkembangan karakternya itu kurang, dan ketika dan tidak bisa bekerja sama di sekolah. Ketika kita sampaikan untuk karakter sendiri, beliau itu merasa lebih pintar. Misalkan bersikap sopan atau tertib ketika membuang sampah, atau bertiga mengerjakan tugas dengan selesai, atau tidak tantrum dan lain sebagainya gitu Pak. Tetapi
tentu akan banyak pertanyaan ini. Iya. Tidak, ini emang dari awal datang ini langsung salah ya. Saya boleh Pak. Boleh? Saya. Langsung aja, ikhlas. Pak, kita kan sebagai pendidik. Assalamualaikum, kita sebagai pendidik Pak, bagaimana yang namanya guru itu juga manusia menurut saya. Kita kadang punya senang, kadang punya sedih, kadang bahagia banget, kadang ada masalah. Bagaimana cara kita terlihat menyenangkan atau baik-baik saja ketika dunia kita tidak baik-baik saja? Ya kan, maksudnya ketika kita punya emosional, kadang senang banget, kadang sedih. Tapi kita harus masuk kelas dalam keadaan bahagia. Bagaimana cara cepatnya Pak ketika kita masuk itu dan menyapa anak-anak? Ya, Terima kasih. Pertama Ibu Sulis, kedua Ibu saya menjawab Ibu Sulis ini. Ibu Sulis, saya termasuk yang mempercayai pentingnya pendidikan bagi orang tua. Karena orang tua itu pendidikan penting pertama, tapi paling tidak tersiapkan orang tua. Karena itu usul saya di awal samakan frekuensi antara sekolah dan orang. Jadi di lapangan nanti ketika ada perbedaan itu bisa kembali kepada percakapan awal. Ini di sekolah kami akan melakukan ini. Bapak Ibu ada masukan nggak? Sepakatnya di awal. Kalau sepakatnya di awal maka akan lebih mudah. Ibu ngajarin jenjang apa? TK. Kalau ini TK, ini masalahnya paling banyak ini. Karena orang tua punya harapan instan atas hari ini juga anak saya menjadi super boy, super girl. Kan bisa mungkin. Anak saya bisa baca tulis, kalau saya nggak tahu. Sering sekali. Ya. Nah kalau itu saya boleh cerita pribadi. Saya masuk TK umur 3 tahun, masuk SD 7 tahun. Jadi TK-nya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun saya masuk. Terus umur 3 tahun saya masuk TK. Waktu TK Aba 2 tahun, habis itu pindah ke TK Masjid Juanda 2 tahun. Karena nggak mungkin TK yang sama 4 tahun kan? Saya TK 4 tahun. Dan ketika saya masuk SD baru saya belajar baca tulis. Jadi 4 tahun itu karena baca tulis, main. Dan sekarang ibu bilang sama orang tua itu, Anies itu bisa baca dan tulis. Jangan khawatir, itu orang itu tuh 4 tahun TK, sekarang bisa ngomong depan orang, bisa baca dan bisa nulis. Pernah TK-nya belajar nulis? Tidak pernah. Bermain. Sekarang saya bersyukur, mungkin salah satu faktor yang membantu perjalanan pendidikan saya adalah TK-nya main terus. It's a fun learning. Baru SD saya belajar baca tulis. Saya selalu ketemu IGTKI, ketemu HIPAUDI, saya selalu sampaikan bahwa orang tua beritahu jangan paksakan anak belajar baca. Kalau ada yang berminat nggak apa-apa, tapi jangan jadi samakan sebelumnya. Kalau kita samakan sebelumnya itu insya-Allah akan ya. Terus kemudian kita jangan ketemu dengan situasi tidak menggunakan terus. Dan kita bukan menurut ibu guru adalah manusia. Menurut siapapun guru itu manusia. Jadi bukan menurut ibu sih. Menurut kita ini adalah manusia, dan manusia itu ada perasaan bahagia, duka, marah. Itu kan betul. Nah, tetapi pengendalian diri menjadi penting. Pengendalian itu lewat apa? Latihan. Nggak ada yang lain. Harus latihan. Semakin sering latihan, semakin ringan. Masalahnya Bu, ini kursi itu berat atau tidak? Tergantung siapa yang mengangkat. Ini pertanyaan, ini kan ibu masuk ruangan berat, masuk ruangan berat. Pertanyaan, kalau kursi ini berat nih? Tergantung siapa yang mengangkat. Sebentar, kamu orang yang biasa ngangkat kursi. Iya kan? Ini tak tahu? Iya. Kenapa? Karena kursinya berat atau bukan? Enggak, karena urusan tangannya ini. Bagi tangan yang terbiasa mengangkat, maka kursi dia biasa aja. Tapi kalau ibu nggak pernah ngangkat ini,
Coba berkati. Saya tangan. Contohnya. Bisa. Ingat, nah tuh. Berarti mesti ngangkat-ngangkat tuh. Ingat anaknya. Jadi sekarang ini apa artinya? Ini eksperimen aja. Dari eksperimen ketahuan yang terbiasa berlatih akan merasa nyaman. Nah, kalau kursi bisa ditimbang. Jadi saya bilang sampai dengan 20 kilo saya bisa satu tangan, bisa. Di atas 20 kilo saya pakai dua tangan, itu bisa. Tapi kalau urusan memang ada kilogramnya. Hal yang menurut Amelia ringan menurut saya berat. Hal yang menurut saya berat menurut saya ringan menurut Amelia bisa. Nah, itulah sebabnya kenapa latihan menghadapi masalah itu penting. Orang yang sering menghadapi berbagai masalah terbiasa untuk merasakan ini sebagai bukan beban. Jadi saya juga merasakan itu. Ya, bayangkan sebelum masuk ruangan dikasih Pak, ini Pak kritiknya waktu. Tadi malam saya di roasting, di kompas, terus kalau masuk kalimat-kalimat itu. Sebenarnya kita harus melakukan banyak hal, tapi misalnya kalau kita sering melakukan terus-terus sebagai latihan, semuanya ya harus ditempatkan sebagai tadi itu Amerika Latin satu ini aja. Bukan begini. Belajar, yes. Ini loh satu kata kunci. Ketika ibu mengalami kesulitan, tempatkan ini pelajaran. Ketika ibu sedang mengalami kemudahan, ini pelajaran. Menghadapi situasi apapun, ini pelajaran. Semua yang dijalani adalah pelajaran. Kenapa? Karena punya sifat belajar. Tapi kalau tidak dilupakan. Itulah saya sering katakan. Dan ini guru yang sudah seperti tadi sahabat berapa tahun ngajar? Udah? Harus tahu. Sahabat harus tahu. Ada guru yang sudah di seperti Anda udah 3 tahun sih. Iya. Pertanyaan, mana yang lebih berpengalaman? Bapak sekalian, itu bukan pengalaman, itu perjalanan. Apa yang membedakan perjalanan pengalaman? Yang belajar dari perjalanan, dia berpengalaman. Jadi, saya merekrut pengemudi. Satu pengemudi dilihat CV-nya 4 tahun. Satu pengemudi CV-nya 8 tahun. Mana yang lebih pengalaman? Enggak, belum tahu. Diwawancara. Pas wawancara, ternyata yang 4 tahun ini setiap pergi lihat HP dulu mana rute paling cepat. Lihat mana jalan tikus. Dia tahu traffic light mana yang cepat, traffic light mana yang lambat, jalan mana yang sering ada konstruksi. Dan dia ternyata lebih berpengalaman daripada yang 8 tahun. Rutenya itu saja, nggak pernah dia kemacetan. Jadi mana yang lebih pengalaman? Itulah sebabnya umur pengalaman itu bisa dilewati. Umur biologis tidak bisa dilewati. Saya bisa bilang ini, saya jadi guru 2 tahun. Saya harus mengalahkan guru yang 8 tahun. Kenapa? Karena saya belajar tiap hari apa yang saya jalani sehingga saya pengalaman yang bisa setara dengan guru yang bisa. Karena itulah kenapa ada orang bisa memimpin umur 35, bisa memimpin 37, memimpin orang umur 50. Kenapa? Karena dia belajar dari yang dijalani. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Kata kuncinya satu itu. Belajar. Saya sudah lakukan. Terima kasih Ibu sekalian. Siap. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Kita ngobrol lebih jauh. Kita boleh foto bareng-bareng di sini ya. Nanti titip salam buat semuanya. Sebentar Bapak, kita akan ada pemberian cindera mata.